pemirsa, selamat datang di Lorong Podcast hari ini. Kita akan membahas tentang pelayanan publik dengan tema ancaman dan harapan. Mari kita sapa dua narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang Bapak Asep. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Asep? Alhamdulillah baik-baik, makanya kita bisa bertemu toh. Untuk Bapak Gun-Gun, bagaimana kabarnya Bapak Gun-Gun? Alhamdulillah baik. Selamat siang Ibu. Nah, Bapak Asep, mari kita lihat dulu dari sisi gelapnya ya. Di sini ada 3 kasus yang sangat meresahkan ya. Yang pertama ada oknum ASN penjual sabu di Sumsel. Lalu yang kedua ada oknum ASN yang terlibat kecurangan seleksi CSN 2021. Sama yang terakhir nih, ada pungli oleh Satpol PP terhadap pedagang. Dari 3 kasus tersebut, kira-kira menurut Bapak Asep nih, apa yang paling terberat? Ya, tentu ini adalah hal yang sangat mengecewakan bagi masyarakat. Kenapa mengecewakan? Karena ini menjadi salah satu bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan seorang ASN, di mana kita berjanji untuk bisa memberikan layanan terbaik, tapi nyatanya ada beberapa oknum yang membuat kasus sehingga viral, dan ini perlu menjadi perbaikan dan perhatian khusus sehingga kekecewaan masyarakat ini bisa kita kembalikan ke marwah yang seharusnya, bahwa masyarakat percaya ASN adalah pelayan bagi masyarakat. Dari ketiga kasus tadi yang Ibu sebutkan bahwa ini akan menjadi satu kanker di masyarakat, tumbuh di masyarakat, dan menjadi cerminan bahwa gagalnya integritas di level individu seorang ASN. Untuk narasumber selanjutnya, mari kita dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Tino. Sebagai masyarakat, apa yang harus didorong untuk memastikan sanksi PTDH benar-benar dapat diterapkan dan ada efek jerahnya? Kami mendesak penegak hukum yang transparan dan tanpa pandang bulu. Hukuman disiplin harus tuntas, proses pidana harus berjalan. Efek jerah tercipta jika publik melihat oknum dipecat dan diproses ke pengadilan. Selain itu, lindungi juga pelapor. Terima kasih kepada Bapak Tinon yang sudah menanggapi. Sekarang kita beralih ke Bapak Gun-Gun sebagai manajemen SDM. Bagaimana nih menurut Bapak Gun-Gun, mengapa praktik kotor ini masih sering terjadi? Karena sistem pengawasan dan etika kita belum sepenuhnya mengakar, maka banyaknya ASN yang memandang bahwa kerjaan ini hanyalah sebuah peluang pandangnya, bukan sebagai pengabdian. Maka solusinya yaitu dengan menjaga komitmen diri, kontrol diri, dan bagaimana mempersiapkan para ASN itu sejak rekrutmen. Setelah kita mendengarkan dari 2 narasumber dan 1 penanggap kita, sekarang kita lihat juga contoh lainnya berupa good practice dari wajah birokrasi. Nah, Pak Gun-Gun, kita ada 3 good practice nih. Yang pertama ada Aldiwan Haira yang membangun internet di wilayah terpencil tanpa APBD. Lalu yang kedua ada inovasi Getar Dilan Luwu Utara untuk ketahanan pangan. Dan yang terakhir ada penerapan good governance Pemprov Jateng yang menjadi percontohan. Kira-kira apa nih benang merah dari ketiga good practice ini? Benang merahnya pertama yaitu dari ASN itu sendiri sebagai problem solver yang dapat mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai kolaborasi itu dan inovasi itu. Contoh kasus yang telah Ibu Saida paparkan yaitu terkait Aldiwana, bagaimana beliau dapat mengimplementasikan nilai-nilai kolaborasi, terutama bagaimana kolaborasi dengan pihak swasta. Yang kedua yaitu Getar Dilan, bagaimana berinovasi di tengah keterbatasan yang ada. Semua itu bukan hanya terpaku pada anggaran semata, tapi bagaimana mereka dapat mengabdikan seluruh kemampuannya terhadap masyarakat yang lebih luas. Baik, terima kasih Bapak Gun-Gun. Sekarang kita ke Reski sebagai penanggap. Dari kacamata akademik nih, dari kasus Aldiwan ini sangat unik karena tidak menggunakan APBD. Bagaimana kita bisa mereplikasi keberanian berinovasi dan menggandeng pihak luar di seluruh daerah? Silakan Pak Rizky. Menjadi budaya, bukan sekedar proyek biasa. Pimpinan harus memberikan ruang eksperimen yang tidak membatasi ASN. Selain itu, kita harus membuat knowledge sharing yang masif di masing-masing setiap daerah.
Terima kasih Bapak Rizky atas tanggapannya. Saya juga mau dengar langsung nih dari narasumber kita, Bapak Asep. Bagaimana menurut Bapak Asep, apa saran konkret Bapak Asep agar good practice ini menjadi norma pelayanan? Jadi bisa diterapkan di seluruh negeri. Oke, tentu kita juga harus melihat bagaimana proses beliau ini dilakukan ya di mana nih, di Indonesia Timur, kemudian yang dilakukan juga di Luwu Utara. Kita harus memperhatikan punishment reward atau penghargaan dan hukuman. Jadi ketika ada yang berbuat lebih dari sekadar tugas pokoknya saja, ya kita harus berikan apa reward, penghargaan buat dia lebih termotivasi untuk bisa berkembang, dan yang lain juga termotivasi untuk bisa ikut menjalani proses yang dilakukan gitu. Dan ketika ada hal yang melanggar, hukuman itu harus selalu dijalankan dengan baik dan benar, agar semua juga melihat bahwa ketika dia salah akan mendapat hukuman begitu. Dan yang terakhir, kita kan sekarang di mode teknologi, tentu ini juga salah satu metode yang paling efektif untuk kita bisa melihat kinerja para ASN. Begitu. Kita sudah melihat dari dua sisi positif sama negatif ya. Yang pertama ada ancaman PPDH akibat narkoba, korupsi kecil, dan kecurangan seleksi CPNS. Dan harapan dari ASN seperti Aldiwan yang berdedikasi membangun daerah tanpa APBD. Closing statement singkat nih dari Jadilah ASN yang solutif, adaptif, dan berani berinovasi. Oke, sekarang Bapak Asep nih, gimana Pak Asep? Ya, kalau dari saya sebagai ASN itu harus punya integritas. Kenapa? Karena jika seorang ASN tidak punya integritas, tentu birokrasi itu hanya sebatas ruang yang kosong tanpa isi. Oke, terima kasih kepada Bapak Asep, Bapak Gun-Gun. Kita juga mau dengerin dari closing statement dari para pendengar kita. Gimana nih Bapak Tinon dan Bapak Rizky? Silakan Pak. Dorong meritokrasi dan reformasi kultural untuk birokrasi yang lebih baik. Masyarakat berharap ASN berhenti meminta dan mulai memberi. Jadikan pelayanan publik sebagai prioritas dan hilangkan mental raja kecil. Terima kasih kepada Bapak Tinon dan Bapak Rizky yang sudah menanggapi. Jelas sudah bahwa masa depan birokrasi ada di tangan ASN yang berani memilih jalan integritas dan inovasi. Saya Saida Meliani, sampai jumpa di lain kesempatan.